rahasia serat sastra Jandra Hayuningrat. Dalam lakon wayang Purwa, kisah Ramayana bagian awal diceritakan asal muasal keberadaan Dasamuka atau Rahwana, tokoh raksasa yang dikenal angkara murka, berwatak candala dan gemar menumpahkan darah. Dasamuka lahir dari ayah seorang begawan sepuh sakti Linuwih Gentur Tapanya, serta luas pengetahuannya yang bernama Wisrawa, dan Ibu Dewi Sukesi yang berparas cantik jelita tiada bandingannya dan cerdas haus ilmu kesejatian hidup. Bagaimana mungkin dua manusia sempurna melahirkan raksasa buruk rupa dan angkara murka? Bagaimana mungkin kelahiran sang angkara murka justru berangkat dari niat tulus mempelajari ilmu kebajikan yang disebut serat sastra Yendra, ilmu untuk meraih sifat luhur manusia. Salah satu ilmu rahasia para dewata mengenai kehidupan di dunia adalah serat sastra Yendra. Secara lengkap disebut serat sastra Yendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Serat adalah ajaran, sastra Yendra ilmu mengenai raja. Hayuningrat berarti kediaman, Pangruwating memuliakan atau merubah menjadi baik, sedangkan Diyu berarti raksasa atau keburukan. Raja di sini bukan harfiah raja, melainkan sifat yang harus dimiliki seorang manusia mampu menguasai hawa nafsu dan panca inderanya dari kejahatan. Seorang raja harus mampu menolak atau merubah keburukan menjadi kebaikan. Pengertiannya bahwa serat sastra Yendra adalah ajaran kebijaksanaan dan kebajikan yang harus dimiliki manusia untuk merubah keburukan mencapai kemuliaan dunia akhirat. Ilmu sastra Yendra adalah ilmu makrifat yang menekankan sifat amar ma'ruf nahi mungkar, sifat memimpin dengan amanah dan mau berkorban demi kepentingan rakyat. Gambaran ilmu ini adalah mampu merubah raksasa menjadi manusia. Dalam pewayangan, raksasa digambarkan sebagai makhluk yang tidak sesempurna manusia. Misal kisah Prabu Salya yang malu karena memiliki ayah mertua seorang raksasa. Raden Sumantri atau dikenal dengan nama Patih Suwondo memiliki adik raksasa bajang bernama Sukrasana. Dewi Arimbi, istri Werkudara, harus dirias sedemikian rupa oleh Dewi Kunti agar Werkudara mau menerima menjadi istrinya. Betari Uma disumpah menjadi reksesi oleh Betara Guru saat menolak melakukan perbuatan kurang sopan dengan Dewi Uma pada waktu yang tidak tepat. Anak hasil hubungan Betari Uma dengan Betara Guru lahir sebagai raksasa sakti mandraguna dengan nama Betara Kala, atau Kala berarti keburukan atau kejahatan. Sedangkan Betari Uma kemudian bergelar Betari Durga menjadi pengayom kejahatan dan kenistaan di muka bumi, memiliki tempat tersendiri yang disebut Kayangan Setra Gondomayit. Wujud Betari Durga adalah raseksi yang memiliki taring dan gemar membantu terwujudnya kejahatan. Melalui ilmu sastra Yendra, maka simbol sifat-sifat keburukan raksasa yang masih dimiliki manusia akan dirubah menjadi sifat-sifat manusia yang berbudi luhur. Karena melalui sifat manusia ini, kesempurnaan akal budi dan daya kerohanian makhluk ciptaan Tuhan diwujudkan. Dalam kitab suci disebutkan bahwa manusia adalah ciptaan paling sempurna. Bahkan ada disebutkan Tuhan menciptakan manusia berdasar gambaran zatnya. Filosof Timur Tengah Al-Ghazali menyebutkan bahwa manusia seperti Tuhan kecil, sehingga Tuhan sendiri memerintahkan para malaikat untuk bersujud. Sekalipun manusia terbuat dari zat hara, berbeda dengan jin atau malaikat yang diciptakan dari unsur api dan cahaya. Namun manusia memiliki sifat-sifat yang mampu menjadi khalifah. Namun ilmu ini oleh para dewata hanya dipercayakan kepada Wisrawa, seorang satria berwatak wiku yang tergolong kaum cerdik, pandai, dan sakti mandraguna.
untuk mendapat anugerah rahasia Serat Sastra Yendra Hayuningrat Diyu. Ketekunan, ketulusan, dan kesabaran Begawan Wisrawa menarik perhatian Dewata, sehingga memberikan amanah untuk menyebarkan manfaat ajaran tersebut. Sifat ketekunan Wisrawa, keikhlasan, kemampuan membaca makna di balik sesuatu yang lahir dan kegemaran berbagi ilmu. Sebelum madeg pandito atau menjadi wiku, Wisrawa telah lengser ke Prabon menyerahkan tahta kerajaan kepada sang putra Prabu Danaraja. Sejak itu sang wiku gemar bertapa mengurangi kebijaksanaan dan memperbanyak ibadah menahan nafsu duniawi untuk memperoleh kelezatan ukhrawi nantinya. Kebiasaan ini membuat sang wiku tidak saja dicintai sesama, namun oleh para dewata. Sifat manusia terpilih. Sebelum memutuskan siapa manusia yang berhak menerima anugerah sastra Yendra, para dewata bertanya pada Sang Betara Guru. Duh Sang Betara Agung, siapa yang akan menerima sastra Yendra? Kalau boleh kami mengetahuinya. Betara Guru menjawab, pilihanku adalah anak kita Wisrawa. Serentak para dewata bertanya, apakah Baduga tidak mengetahui akan terjadi bencana bila diserahkan pada manusia yang tidak mampu mengendalikannya? Bukankah sudah banyak kejadian yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semua? Kemudian sebagian dewata berkata, kenapa tidak diturunkan kepada kita saja yang lebih mulia dibanding manusia? Seolah menegur para dewata, Sang Betara Guru menjawab, hei para dewata, aku pun mengetahui hal itu, namun sudah menjadi takdir Tuhan yang Maha Kuasa bahwa ilmu rahasia hidup justru diserahkan pada manusia. Bukankah tertulis dalam kitab suci bahwa malaikat yang mempertanyakan pada Tuhan mengapa manusia yang dijadikan khalifah padahal mereka ini suka menumpahkan darah? Serentak para dewata menunduk malu. Paduka lebih mengetahui apa yang tidak kami ketahui. Kemudian Betara Guru turun ke Mayapada didampingi Batara Narada untuk memberikan serat sastra Yenda kepada Begawan Wisrawa. Duh anak Begawan Wisrawa, ketahuilah bahwa para dewata memutuskan memberi amanah serat sastra Yendra kepadamu untuk diajarkan kepada umat manusia. Betara Narada mengatakan, anak Begawan Wisrawa, sifat ilmu ada dua. Yang pertama harus diamalkan dengan niat tulus. Yang kedua, ilmu memiliki sifat menjaga dan menjunjung martabat manusia. Ketiga, jangan melihat baik buruk penampilan semata, karena terkadang yang baik nampak buruk, dan yang buruk kelihatan sebagai sesuatu yang baik. Selesai menurunkan ilmu tersebut, kedua dewata kembali ke kayangan. Selain menerima anugerah sastra Yendra, maka sejak saat itu berbondong-bondong seluruh satria, pendeta, cerdik pandai mendatangi beliau untuk minta diberi wejangan ajaran tersebut. Mereka berebut mendatangi pertapaan Begawan Wisrawa melamar menjadi cantrik untuk mendapat sedikit ilmu sastra Yendra. Tidak sedikit yang pulang dengan kecewa karena tidak mampu memperoleh ajaran yang tidak sembarangan orang mampu menerimanya. Para wiku, sarjana, satria harus menerima kenyataan bahwa hanya orang-orang yang siap dan terpilih mampu menerima ajarannya. Nun jauh negeri Ngalengka yang separuh rakyatnya terdiri manusia dan separuh lainnya berwujud raksasa. Negeri ini dipimpin Prabu Sumali yang berwujud raksasa dibantu iparnya seorang raksasa yang bernama Jambu Mangli. Sang Prabu yang beranjak sepuh bermuram durja karena belum mendapatkan calon pendamping bagi anaknya Dewi Sukesi. Sang Dewi hanya mau menikah dengan orang yang mampu menguraikan teka-teki kehidupan yang diajukan kepada siapa saja yang mau melamarnya. Sebelumnya harus mampu mengalahkan pamannya yaitu Jambu Mangli. Beribu-ribu raja,
Wiku dan Satria menuju Ngalengka untuk mengadu nasib melamar sang jelita, namun mereka pulang tanpa hasil. Tidak satupun mampu menjawab pertanyaan sang dewi. Berita ini pun sampailah ke negeri Lokapala. Sang Prabu Danaraja sedang masgul hatinya karena hingga kini belum menemukan pendamping hati. Hingga akhirnya sang ayahanda Begawan Wisrawa berkenan menjadi jago untuk memenuhi tantangan Putri Ngalengka. Pertemuan dua anak manusia. Berangkatlah Begawan Wisrawa ke Ngalengka, hingga kemudian bertemu dengan Dewi Sukesi. Senopati Jambu Mangli bukan lawan sebanding Begawan Wisrawa. Dalam beberapa waktu raksasa yang menjadi jago Ngalengka dapat dikalahkan. Tapi hal ini tidak berarti kemenangan berada di tangan Wisrawa. Kemudian tibalah sang Begawan harus menjawab pertanyaan sang Dewi. Dengan mudah sang Begawan menjawab pertanyaan demi pertanyaan hingga akhirnya sampailah sang Dewi menanyakan rahasia serat sastra Yendra. Sang Begawan pada mulanya tidak bersedia karena ilmu ini harus dengan laku. Tanpa perbuatan, sia-sialah pemahaman yang ada. Namun sang Dewi tetap bersikeras untuk mempelajari ilmu tersebut. Toh nantinya akan menjadi menantunya. Luluh hati sang Begawan. Beliau mensyaratkan bahwa ilmu ini harus dijiwai dengan niat luhur. Keduanya kemudian menjadi guru dan murid, antara yang mengajar dan yang diajar. Hari demi hari berlalu, keduanya saling berinteraksi memahamkan hakikat ilmu itu. Sementara di kayangan para dewata melihat peristiwa di Mayapada. Para dewata, bukankah Wisrawa sudah pernah diberitahu untuk tidak mengajarkan ilmu tersebut pada sembarang orang? Para dewata melaporkan hal tersebut kepada sang Betara Guru. Bila apa yang dilakukan Wisrawa, bisa nanti kayangan akan terbalik. Manusia akan menguasai kita karena telah sempurna ilmunya, sedangkan kita belum sempat dan mampu mempelajarinya. Sang Betara Guru merenungkan kebenaran peringatan para dewa tersebut. Tidak cukup untuk mempelajari ilmu tanpa laku. Serat sastra Yendra dipagari sifat-sifat kemanusiaan. Kalau mampu mengatasi sifat-sifat kemanusiaan, baru dapat mencapai derajat para dewa. Tidak lama sang Betara memerintahkan untuk memanggil Dewi Uma, untuk bersama menguji ketangguhan sang Begawan dan muridnya. Hingga suatu ketika sang Dewi merasakan bahwa pria yang dihadapannya adalah calon pendamping yang ditunggu-tunggu. Biar beda usia namun cinta telah merasuk dalam jiwa sang Dewi, hingga kemudian terjadi peristiwa yang biasa terjadi layaknya pertemuan pria dengan wanita. Keduanya bersatu dalam lautan asmara, dimabukkan rasa sejiwa melupakan hakikat ilmu, guru, murid dan adab susila. Hamilah sang Dewi dari hasil perbuatan asmara dengan sang Begawan. Mengetahui Dewi Sukesi hamil, murkalah sang Prabu Sumali, namun tiada daya. Takdir telah terjadi. Tidak dapat dirubah, maka jadilah sang Prabu menerima menantu yang tidak jauh berbeda usianya. Tergelincir dalam kesesatan. Musibah pertama terjadi ketika sang Senopati Jambu Mangli yang malu akan kejadian tersebut mengamuk menantang sang Begawan. Raksasa Jambu Mangli tidak rela tahta Ngalengka harus diteruskan oleh keturunan sang Begawan dengan cara yang nista. Bukan raksasa dimuliakan atau diruat menjadi manusia, namun Senopati Jambu Mangli bukan tandingan. Akhirnya tewas di tangan Wisrawa. Sebelum meninggal, sang Senopati sempat berujar bahwa besok anaknya akan ada yang mengalami nasib sepertinya ditewaskan seorang ksatria. Musibah kedua, Prabu Danaraja menggelar pasukan ke Ngalengka untuk menghukum perbuatan nista ayahnya. Perang besar terjadi,
40 hari 40 malam berlangsung sebelum keduanya berhadapan. Keduanya berurai air mata, harus bertarung menegakkan harga diri masing-masing. Namun kemudian Betara Narada turun melerai dan menasehati sang Danaraja. Kelak Danaraja yang tidak dapat menahan diri harus menerima akibatnya ketika Dasamuka saudara tirinya menyerang Lokapala. Musibah ketiga, sang Dewi Sukesi melahirkan darah segunung keluar dari rahimnya, kemudian dinamakan Rahwana, yang berarti darah segunung. Menyertai kelahiran anak pertamanya, maka keluarlah wujud kuku yang menjadi raksasi yang dikenal dengan nama Sarpakenaka. Sarpakenaka adalah lambang wanita yang tidak puas dan berjiwa angkara, mampu berubah wujud menjadi wanita rupawan, tapi sebenarnya raksesi yang bertaring. Kedua pasangan ini terus bermuram durja menghadapi musibah yang tiada henti, sehingga setiap hari keduanya melakukan tapa brata dengan menebus kesalahan. Kemudian sang Dewi hamil kembali melahirkan raksasa kembali, sekalipun masih berwujud raksasa, namun berbudi luhur, yaitu Kumbakarna. Akhir yang tercerahkan. Musibah demi musibah terus berlalu. Keduanya tidak putus-putus memanjatkan puja dan puji kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Kesabaran dan ketulusan telah menjiwa dalam hati kedua insan ini. Serat sastra Yendra sedikit demi sedikit mulai terkuak dalam hati-hati yang telah disinari kebenaran ilahi. Hingga kemudian sang Dewi melahirkan terakhir kalinya bayi berwujud manusia yang kemudian dinamakan Gunawan Wibisana. Satria inilah yang akhirnya mampu menegakkan kebenaran di bumi Ngalengka sekalipun harus disingkirkan oleh saudaranya sendiri. Dicela sebagai pengkhianat negeri, tetapi sesungguhnya sang Gunawan Wibisana yang sesungguhnya yang menyelamatkan negeri Ngalengka. Gunawan Wibisana menjadi simbol kebenaran mutiara yang tersimpan dalam lumpur namun tetap bersinar kemuliaannya. Tanda kebenaran yang tidak larut dalam lautan keangkara murkaan serta mampu mengalahkan keraguan-raguan seperti terjadi pada Kumbakarna. Dalam cerita pewayangan, Kumbakarna dianggap tidak bisa langsung masuk surga loka. Mulai Gunawan Wibisana, bumi Ngalengka tersinari cahaya ilahi yang dibawa Rama Wijaya dengan bala tentara jelatanya, yaitu pasukan Wanara atau Kera. Peperangan dalam Ramayana bukan perebutan wanita berwujud cinta, namun pertempuran demi pertempuran menegakkan kesetiaan pada kebenaran yang sejati.